Alhamdulillah bisa kumpul kembali sehat walafiat untuk cari ilmu. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kumpul kembali sehat walafiat untuk cari ilmu di masjid yang mulia ini, Masjid Raya Bintaro Jaya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjaya dunia akhirah. Amin. Judul kajian pada malam hari ini, judulnya cukup berat. Jadi jangan tertipu sama judul. Kalau saya nggak salah, judulnya Rahasia Ruh dan Ma'rifat dalam Pandangan Syariat. Rahasia Ruh dan Ma'rifat dalam Pandangan Syariat. Berat betul ya. Rahasia ruh. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang mau mengkaji rahasia ruh dalam waktu 1 jam. Apalagi mau mengkaji rahasia ma'rifat dalam waktu 1 jam. Gak mungkin bisa. Dan kalau udah dibilang rahasia ruh, ya rahasia ruh gak ada yang ngerti. Gak ada yang ngerti. Makanya pengajian ini di awal sudah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita ini aneh, sok tahu tentang ruh. Ya, sok tahu tentang ruh. Yang nyata aja nggak paham, apalagi yang nggak kelihatan. Tubuh kita ini loh, tubuh kita manusia, Masya Allah. Di balik kulit kita ini ada makhluk Allah yang luar biasa. Yang jadi dokter paham itu. Betapa banyak itu sel-sel di tubuh manusia yang bekerja dengan sangat teratur. Baru yang fisik saja kita nggak paham, kadang-kadang kita sok ngerti tentang ruh. Maka sok ngertinya manusia tentang ruh itu bukti kebodohannya kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ada sekelompok oknum Yahudi, ya ada sekelompok oknum Yahudi penasaran tentang ruh. Nah, bicara ruh sendiri dalam bahasa Arab, ruh itu punya banyak arti. Ruh punya banyak arti, termasuk malaikat Jibril juga disebut Ar-Ruh. Ruh juga nama malaikat. Al-Quran itu juga terkadang disebut dengan kata Ar-Ruh. Maka dari katanya saja ruh ini udah maknanya luar biasa. Cuman yang mau kita bahas malam hari ini adalah ruh dalam arti diri kita yang berada di dalam balik jasad yang tersembunyi ini. Ruh yang dengannya manusia dikatakan hidup sebagai manusia. Ruh yang berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain sampai nanti akhirnya tinggal di alam surgawi abadi selama-lamanya dalam kebahagiaan. Maka hal tersebut pernah ditanyakan oleh sekelompok oknum Yahudi yang penasaran tentang ruh. Nanya sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menarik ya. Nabi yang terbaik, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling alim, Nabi yang paling bertakwa, atqakum, Nabi yang paling bermakrifah, a'rafuhu, ya yang paling bermakrifat, yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Yahudi, oknum Yahudi, sekelompok oknum Yahudi bertanya tentang ruh. Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab dengan fasihnya, ruh itu begini, 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 kemudian diuraikan dengan detail A sampai Z? Apakah diuraikan seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang mana tidak pernah berkata-kata kecuali atas wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak. Ya, terdiam sejenak. Sahabat paham. Oh, ini lagi dapat wahyu. Bahkan oknum Yahudinya pun paham. Oh, ini lagi dapat wahyu. Terdiam sejenak dan terlihat perubahan fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasul membacakan wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra ayat 85. Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dulu ini ya, dulu ada sekelompok oknum Yahudi pernah nanya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Apa petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Allah perintahkan Rasul jelaskan ruh itu bagaimana? Jelaskan ruh itu seperti apa? Apakah begitu? Ternyata tidak. Allah menyatakan, "Qulir ruhu min amri rabbi." Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW. Siapa nih yang nyuruh ngomong? Siapa yang nyuruh ngomong? Kul. Siapa yang berkata katakanlah? Siapa yang berkata katakanlah? Allah. Siapa yang berkata katakanlah? Allah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab. Berarti ini jawabannya siapa? Allah. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang menjawab siapa? Allah. Ini perlu digarisbawahi. Biar kita nggak ruwet ngurusi ruh. Ya, biar hidup nggak ngurusi ruh. Ya, nggak pusing dengan ruh. Kenapa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Ini kalamullah. Ini wahyunya Allah Ta'ala. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Lantas apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau terdiam sejenak menunggu wahyunya Allah. Allah pun menyatakan, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ar-ruh itu urusannya Allah. Urusannya Tuhanku. Ruh itu urusannya Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan sesungguhnya kalian tidak diberi ilmu kecuali cuman sedikit. Udah ya? Berarti pengajiannya selesai atau? Selesai. Makanya nggak usah gaya hakikat ruh ini begini, ruh begitu, ruh. Sementara Allahnya bilang ruh urusannya Allah. Selesai. Jangan hidup membahas hakikat ruh. Ruh seperti apa? Ruh bagaimana dan lain sebagainya. Kita boleh memperbincangkan apa yang diperbincangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disampaikan oleh para sahabat dan para ulama yang betul-betul dikenal keilmuannya oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata urusan ruh para ulama itu tidak bergerak penanya, tidak berucap lisannya, kecuali menjabarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dah, jangan nanya nama ruh saya siapa. Ya, jangan nanya wujud ruh saya seperti apa. Nama saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Ya, Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Wujud ruh saya seperti apa? Kalau zahir saya gantengnya seperti ini, apalagi ruhnya. Ya insya Allah lebih ganteng. Makanya ibu-ibu kalau wajahnya kok kurang cantik dibanding yang lain, ngomong sama suaminya, jangan khawatir mas,
Ini cuma wujud fisikku, wujud jasmaniku, wujud rohku mengalahkan bidadari di alam surgawi. Ya, Masya Allah. Mau lihat, mati dulu. Ya, mau lihat, mati dulu. Gak ada yang tahu hakikat ruh, gak ada yang tahu hakikat ruh. Dan Nabi Muhammad SAW gak pernah duduk sama sahabat ngobrolin ruh terus hidupnya, enggak. Yang diobrolkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada yang sakit nggak? Yuk dijenguk. Udah makan belum? Belum. Sama, saya lapar. Ya. Kamu lapar? Iya. Yuk kita main ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia punya makanan kelihatannya. Masya Allah. Yang diobrolkan Nabi Muhammad SAW, ada yang meninggal nggak? Yuk kita melayat, sholatkan jenazahnya, antar sampai pemakaman. Itu yang diobrolkan Nabi Muhammad SAW. Bukan hal-hal yang untuk kita orang awam nggak perlu diobrolkan. Padahal sahabat bukan orang awam. Sahabat ini manusia yang paling alim, mengalahkan kealimannya para ulama yang alim-alim, yaitu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya terus gimana ini ya? Kalau ruh urusannya Allah, apa yang perlu kita kenal dari ruh? Apa yang perlu kita kenal dari ruh? Jawabannya begini. Satu, ruh itu sifatnya abadi. Innama khuliqtum lil abad. Kamu diciptakan untuk hidup abadi, tapi mengalami mati. Merasakan yang namanya mati. Yang enggak mati, yang maha hidup hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ruh itu diciptakan? Ruh diciptakan itu sudah zaman dahulu kala. Ya, sebelum jasad. Semua ruh diciptakan duf'atan wahidah. Kun fayakun. Ruh sudah ada. Jadi ruh-ruhnya calon anak kita sudah ada. Di mana? Nah, nanti Al-Quran yang jawab, jangan saya. Saya nggak layak ngomong tentang ruh. Biar Allah yang berbicara. Biar Allah yang menjelaskan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita flashback dulu. Kadang-kadang kita ini jadi manusia aneh luar biasa kok. Dirinya sendiri nggak kenal. Nanya sama ibu-ibu dulu ya. Bu, dulu tinggal di mana? Dulu sebelum jadi manusia, ibu ada di mana? Sudah ada atau belum? Nah, ini kelihatan bingung nih. Berarti ya sama-sama saya. Sama-sama bingung kita. Dulu di mana kita ya? Coba ini kelompok terbesar di dalam masjid ini kaum pria. Di masjid ini, di luar kelompok terbesar kaum wanita. Mas-mas dan bapak-bapak, dulu sebelum lahir kamu di mana? Sebelum lahir kamu di mana? Di perut ibu. Ya sebelum lahir kok ya. Tolong pertanyaan saya dicerna baik-baik. Sebelum lahir kalian di mana? Di perut ibu. Di perut ibu ketika usianya 1 bulan udah ada kalian belum? Belum. 2 bulan? Belum. 3 bulan? Belum. 4 bulan? Nah baru ada itu 120 hari. Kita baru ada. Kok kita tahu kita adanya usia 120 hari? Padahal dalam ilmu kedokteran itu usia sekian bulan kandungan belum sampai 120 hari jantungnya sudah berdegup. Betul? Ya. Bahkan bentuk janinnya udah kelihatan sempurna. Ada tangannya walaupun masih kecil. Tapi kita dikatakan kita sebagai manusia setelah ruhnya itu ada. Kapan roh itu ada di tubuh seorang jabang bayi yang sifatnya masih sangat-sangat kecil ketika usianya 120 hari. Tahu ini dari mana? Dari mana? Dari Allah. Allah memberitahu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari seluruh makhluk Allah yang paling paham urusan roh siapa? Nabi Muhammad SAW. Cuman Rasulullah disuruh merahasiakan, nggak boleh bahas banyak. Cuman kita dikasih tahu 120 hari, tuh ditiupkan roh. Bahasanya ditiupkan. Ya, wa nafakhna. Ditiupkan. Ditiupkan ruh.
Maka ulama membahas, di situ ulama bahas niupkannya lewat mana. Nah itu pembahasan, kan dimasukkan ke fisik nih, ke jasad. Jelas hadisnya dimasukkan ke jasad. Nanti juga roh akan dikeluarkan sebagaimana roh dimasukkan. Roh dimasukkan ke jasad, roh akan dikeluarkan dari jasad. Dari mana memasukkannya? Menurut para ulama dari sini. Dari ubun. Nanti dikeluarkannya juga dari ubun. Makanya fenomena, saya belum pernah mengalami dan tidak ingin segera mengalami. Bagi yang sudah berpengalaman ya, para ruh yang mungkin hadir di majelis ini, wallahu a'lam, itu atau tanya sama dokter, biasanya orang kalau meninggal dunia, matanya, bola matanya itu terpejam atau membelalak ke atas? Membelalak ke atas. Kenapa kok membelalak ke atas gitu bola matanya? Dikatakan oleh para ulama karena penasaran ingin melihat rohnya. Ketika roh dikeluarkan, jadi penasaran pengen melihat rohnya. Itu hikmah, nggak ada yang tahu kebenarannya kecuali Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani rahimakumullah, itu saat roh ditaruh di fisik. Nah, inilah yang namanya mulai kehidupan di dunia. Makanya ada perlakuan khusus kalau bayi umur 120 hari meninggal dunia, ada syariat yang mengatur kehidupan sudah dimulai. Ini kehidupan dunia. Nah, sebelum kehidupan dunia ini roh di mana? Roh di mana? Berarti kita ini nggak tahu-tahu ada di perut gitu loh. Ada perjalanannya. Ada perjalanannya, tapi kita lupa. Kita nggak ingat. Amnesia. Ya kita amnesia. Para ulama mengatakan, kalau kita simak dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi alias tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengeluarkan kita semua dalam wujud ruh. Masih wujudnya ruh. Dikeluarkan sama Allah Ta'ala di satu tempat. Di satu tempat. Tempat itu bukan di alam dunia, tapi di alam sono. Kenapa dikatakan alam sono? Karena nggak ngerti itu ada di mana. Jadi cukup dikatakan di alam sono. Nggak usah ribet, nggak usah ruwet. Alam mana? Alam sono. Di mana itu? Nggak ngerti. Wallahu alam. Nggak ngerti. Udah lupa kita. Kita nggak ingat. Kemudian dikeluarkan. Malaikat melihat. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika malaikat melihat jumlah ruh yang akan jadi manusia, malaikat ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah, bumi nggak cukup untuk mereka. Bumi nggak akan muat untuk mereka. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat, aku ciptakan kematian untuk mereka semua. Ada batas waktunya. Malaikat mengatakan, kalau begitu nanti mereka nggak akan bisa menikmati hidup. Nggak akan bisa menikmati hidup. Kenapa? Baru hidup udah tahu akan mati. Nggak akan bisa menikmati hidup. Maka Allah Ta'ala mengatakan, aku akan beri mereka harapan. Aku akan beri mereka harapan. Harapan itulah yang membuat manusia bersemangat untuk hidup. Nah, di situ seluruhnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Saat itu semuanya jawab, bala, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami semua. Kenapa kita bersaksi seperti itu? Karena saat itu kita melihat kekuasaan Allah yang luar biasa. Ruh ini udah lihat jagat raya seperti apa. Ruh paham siapa yang menciptakan seluruhnya. Ruh ngerti, kemudian ruh bersaksi, benar ya Allah, yang nyiptain adalah Engkau. Nah, kesaksian ini ada di dalam manusia, manapun manusianya dan siapapun
manusianya. Karena itu dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir itu dia sudah punya di dalam dirinya fitrah, beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya yang menciptakan jagat raya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bayi yang lahir bersih ya kesaksiannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu kita dikembalikan ke sulbi Nabi Adam alaihissalam. Nah, disitulah kemudian ilmu kita terbatas untuk memahami. Ilmu kita terbatas untuk memahami. Menurut berbagai hadis yang ada tentang perjalanan ruh tersebut, ruh ini dititipkan di sulbi ayah masing-masing. Jadi ada orang yang memang punya catatan nanti akan punya anak, itu di sulbinya sudah ada ruh anak keturunannya. Ada ruh anak keturunannya. Di sulbi-sulbinya itu. Di mana itu? Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak akan bahas itu. Nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas. Ini rahasia yang kita nggak boleh mengungkapnya dan nggak bisa mengungkapnya. Karena yang tahu rahasia pun nggak ngomong. Allah pun nggak menjelaskan dengan detail. Nabi Muhammad SAW pun tidak menyampaikan perkara ini dengan urut satu per satu. Cuman kita dikasih tahu poin-poinnya. Kamu dulu dari alam surgawi, kamu iman sama Allah Ta'ala, kamu terlahir ke muka bumi ini, usia 120 hari di situ, mulai ruhmu ditaruh. Nanti kalau kamu selamat lahir, yaitu mulai perjalanan hidup di alam bumi. Lanjut sampai usia yang sudah ditentukan, ruhmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diletakkan di mana ruh? Diletakkan di alam barzah. Setelah di alam barzah sekian lama, Allah akan tentukan tibanya kiamat. Begitu kiamat itu tiba, maka Allah kembalikan ruh kepada jasad dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu namanya hari kebangkitan. Manusia bangkit bukan jasad jalan sendiri nggak ada ruhnya. Di situ jasad akan muncul dengan ruhnya masing-masing. Nanti yang ketemu saya manggilnya ya Mas Novel. Mas Novel gimana kabarnya? Yang namanya Anton, Pak Anton gimana kabarnya? Sesuai dengan namanya masing-masing ketika hidup di dunia, sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya. Nama yang melekat dari orang tuanya, itulah yang akan menjadi namanya sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tidak akan pernah berubah. Itu nama yang melekat terus. Karena itulah kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat, berilah nama anakmu dengan nama-nama yang baik. Karena dengan itulah nanti akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Setelah itu di padang mahsyar. Dari mahsyar jalan menuju surga atau neraka. Masuk surga fisiknya berubah lagi, masuk neraka fisiknya berubah lagi, ruhnya enggak pernah berubah. Ruhnya tetap. Ruh itu tidak punya tempat fisik. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, hanya di alam barzah. Bebas. Hanya di alam barzah. Tapi kalau di alam yang lain, ruhnya ada fisiknya. Di dunia fisiknya namanya jasad. Di alamnya ruh itu namanya nih sulbi. Namanya sulbi. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Nanti ketika di mahsyar, namanya juga jasad. Walaupun jasadnya nanti wujudnya yang adanya macam sesuai amalnya, tapi dikatakan dibentuk ulang, dibangkitkan seperti wujudnya awal ketika hidup di dunia. Lah inilah ruh. Lah kita nggak usah sibuk, mohon maaf, jangan sibuk membahas ruh ini, ruh itu, tapi sibuklah bagaimana caranya ruh kita ini sampai lagi ke surga. Bagaimana bisa nanti betul-betul kembali ke tempat asalnya. Karena asal kita dari tempat yang tinggi di surganya Allah Ta'ala, jangan sampai dikembalikan di tempat yang rendah, yaitu neraka. Bagaimana caranya kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disitulah diajari, jangan kotori ruhmu. Jangan kotori ruhmu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, maka kita penasaran. Saya mau nanya boleh nih?
Ini bagian asik baru ngomong 24 menit. Ya, gini aja udah 24 menit, apalagi mau bahasnya. Ini baru pemanasan ini. Ya, baru pemanasan. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Bu, Ibu, kalau lagi sakit hati bilang sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Ada begitu? Nggak ada. Sakitnya tuh di sini, ada? Nggak ada. Sepakat seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan. Sakitnya di mana? Di sini. Di area dada. Betul. Spesifiknya di jantung. Spesifiknya di jantung. Makanya kalau ada berita yang menyenangkan, rasa enak itu di kepala atau di dada? Dada terasa lapang. Kalau ada berita yang nggak enak, yang rasanya sempit di mana? Nyesek ya. Nyesek tuh di mana? Di kepala? Enggak. Nyesek yang mana? Yang nyesek? Dadanya terasa sempit. Dada terasa sempit. Disitulah kemudian ulama menjelaskan, ruh itu berada di seluruh tubuh manusia, tapi pusatnya ruh ada di dalam jantung. Pusatnya ruh ada di dalam jantung. Makanya kita kalau nggak enak hati, ya yang rasa nggak enak ya di jantung itu. Jantungnya rasanya nggak enak. Dada sebelah kiri. Kalau senang, rasa enak tuh yang ngumpul di dada sebelah kiri. Tempatnya jantung, pusatnya di situ. Maka dikatakan dalam syariat, kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam tubuh ada segumpal darah yang kemudian menjadi daging, itu dinamakan jantung. Kalau dia baik maka baik semuanya, kalau dia buruk semuanya jadi buruk. Ala wahyal qalb. Itulah hati. Jantung fisiknya, tapi batinnya namanya hati. Hati itulah nama lain dari ruh. Hati itulah nama lain dari ruh. Ruh ketika berpikir disebut dengan nama akal. Ya. Ruh ketika merasa disebut dengan nama hati. Nama hati. Tapi ruh sebagai nyawa disebut ruh. Ruh sebagai nyawa disebut ruh. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran atau hadis, ada kata akal, ada kata qalb, ada kata nafas, ada kata ruh. Sebetulnya itu sekian nama untuk satu nama. Ruh itu sendiri menjadi macam-macam sesuai fungsinya. Oke. Dari sini selesai sebetulnya pengajian rahasia ruh. Singkat dulu, sekarang makrifat. Ya biar selesai. Ya makrifat. Kalau kita baca kitab Zubat, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadati nu'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Itu santri-santri pondok-pondok pesantren ya insyaallah hafal itu ya. Wajib dihafalkan kitab Zubat. Itu kitab fikih. Di awal kitab Zubat itu disebutkan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi kita nggak usah bahas-bahas makrifat. Kenapa? Karena itu kewajiban pertama kita. Jadi nggak mungkin kita syahadat tanpa makrifat, nggak mungkin. Jadi orang yang bersyahadat itu sudah bermakrifat. Oh kamu belum ngaji makrifat. Oh, kalau saya nggak bermakrifat nggak syahadat. Ma'rifatul ilah, kenal Allah. Saya tahu yang ciptakan langit siapa? Allah. Saya tahu yang ciptakan bumi siapa? Allah. Saya tahu yang menghidupkan saya siapa? Allah. Saya tahu yang maha mematikan saya siapa? Allah. Saya tahu sifat-sifatnya Allah. Itulah yang namanya makrifat di dalam syariat. Jadi makrifat dalam syariat itu kamu kenal yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu ucapkan la ilaha illallah. Disitulah makrifat sama dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Perlu dibahas lagi. Nah, ulama kemudian menjabarkan, makanya makrifat itu caranya ada dua. Yang pertama lewat wahyu, baik itu wahyu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena kita nggak tahu yang ciptakan itu adalah Allah, kecuali diberitahu oleh Allah. Kita nggak ngerti yang menghidupkan itu Allah, kecuali diberitahu oleh Allah. Allah ngasih tahu lewat siapa? Lewat utusannya, para nabi dan rasul. Disitulah diantara fungsi nabi dan rasul mengenalkan hamba-hamba Allah ini bahwasanya Tuhan mereka, pencipta mereka hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ma'rifatul ilah, mengenal yang maha menciptakan. Yang kedua, kalau misalnya, nah ini ada kejadian ini di satu daerah di tengah hutan belantara, mungkin pedalaman Antartika, yang sampai sekarang jadi misteri Antartika ada di mana gitu ya. Masuk di pedalaman pegunungan es misalnya, ada satu orang nggak pernah ketemu manusia, nggak pernah ketemu manusia, kumpulnya sama penguin, ya, kumpulnya sama beruang es, nggak pernah ketemu manusia. Kemudian bisakah dia ma'rifah dengan Allah Ta'ala? Kok diam semua, kenapa nih? Fitrahnya manusia itu sudah mengerti yang menciptakan semuanya adalah yang maha kuasa. Maka dibekali ruh untuk berpikir, ruh untuk berpikir. Nanti dengan melihat langit, dengan melihat bintang-bintang, dengan melihat rembulan, dengan melihat ciptaan Allah, nanti lambat laun dia mengerti semua ini ada yang menciptakan. Semua ada yang menciptakan. Ini ada Tuhan yang menciptakan. Itulah ma'rifah, bukan dengan ayat, bukan dengan hadis, bukan dengan rasul, tetapi dengan menggunakan akal fikirnya. Nah, digabunglah ini. Makanya kalau orang hilang akal, dia tidak kena sanksi apapun dalam syariat. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan akalnya untuk berpikir tentang siapa yang menciptakan segala-galanya. Sampai di sini jelas? Saya sengaja ini segera selesai, terus kita akan beralih ke dalam pembicaraan yang lebih menyenangkan. Saya nggak pengen ada lagi yang nanya-nanya sama saya, Bib, ma'rifat itu apa? Iya, Bib, bagaimana kita bermakrifat? Ruh itu seperti apa? Ruh itu seperti apa? Jawaban saya sederhana. Mau tahu wujud ruh seperti apa? Iya, tunggu malaikat nanti datengin kamu. Ya, jangan segera, tunggu saja, sabar. Nanti malaikat Israel datengin kamu, nyabut nyawamu, udah nanti kamu akan ketemu ruh, ketemu dengan ruh. Kalau udah lihat ruh itu seperti apa, tolong jangan beritahu saya. Please, jangan. Nah, nanti datengin saya, Beb, pengen tahu ruh juga enggak gitu. Ikut saya yuk ya. Repot itu. Itu repot. Enggak usah bahas ruh. Enggak usah bahas ruh, tapi bahas bagaimana kita menjadi manusia yang ruhnya itu tidak dikuasai jasmani, tapi ruhnya menguasai jasmani. Bagaimana tinggal di dunia tidak dikuasai dunia, tapi bisa menguasai dunia. Karena ruh ini cerdasnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Ma'rifat tadi itu berarti bagaimana? Mengenal Allah Ta'ala. Dari mana kita mengenal Allah? Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, berarti mengenal Allah lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad SAW. Karena itu para ulama, ijma' ulama, yang paling tinggi ma'rifatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ijma' ulama, kalau pengen makrifat kita nambah, harus nambah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nambah kenal dengan Rasulullah SAW. Kalau kenal Rasulullah SAW, kenal cara makannya, kenal cara tidurnya, kenal cara berjalannya, kenal cara berbicaranya, kenal cara berdagangnya, kenal seluruh aktivitas Nabi Muhammad SAW, kita praktekkan, kita contoh, nanti kita akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari yang lain, lebih dari yang lain. Disitulah akan membuahkan yakin, membuahkan al-yakin. Ini yang akan saya bahas, insya Allah dalam waktu kurang lebih, bentar lagi azan ya 10 menit lah maksimal. Isyaknya kan 19.11 tuh, kurang 3 menit lagi, kurang 2 menit ya tambah 5 menit lagi boleh? Boleh, nggak terasa ya, udah habis waktunya. Udah paham rahasia ruh? Masya Allah, nggak nyampe 1 jam ahli ruh semua.
Ahli ruh semua. Jadi kalau ada orang nanya ruh, jawabannya apa? Urusannya Allah, bukan urusan kamu, urusan saya. Selesai kan? Yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah. Allah bilang aja, Allah aja bilang ruh urusannya Allah, kok kamu mau gaya-gaya ngurusi ruh? Udah, nggak usah gaya, urusi yang lain. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulir ruh min amri Rabbi. Enak atau nggak enak? Enak. Allah nggak ngasih beban aneh-aneh, kok kita berpikir yang aneh-aneh. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada orang yang nanya, Bib, wujud ruh saya kira-kira seperti apa? Ya udah, jawabannya tunggu malaikat Israel cabut kamu. Nanti kamu akan melihat sendiri wujud rohmu. Mungkin, itu masih mungkin loh ya. Karena saya juga nggak tahu di alam barzah ada cermin nggak ya. Kalau di alam barzah nggak ada cermin, kira-kira roh itu bisa nggak dipakai kamera gitu? Roh di alam barzah pakai kamera gitu, lihat gitu, bisa nggak? Wallahu a'lam, belum ngalami kok. Mau coba ngalami? Jangan. Kita mau hidup yang panjang, sehat walafiat fi taatillah. Pasti berakhir, hidup ini pasti berakhir untuk setiap manusia. Nah, juga kita nggak ngerti loh, nanti bisa lihat wujud kita nggak? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Namanya juga itu misteri, rahasia. Kalau ada orang yang nanya, Bib, kira-kira Bib, ya, ruh itu jenis kelaminnya apa? Ya jawabannya sederhana, manusia itu ada dua, laki dan perempuan. Maka ruh sama dengan manusia, ada ruh laki-laki dan ada ruh perempuan. Itu jelas. Namun jenis kelaminnya ya itu. Bib, nanya lagi Ustadz, kira-kira ruh bisa terbang apa enggak? Ya Allah, mumet aku. Terus apa manfaatnya kalau kamu tahu ruh bisa terbang? Jangan khawatir, di dunia ini kita nggak bisa terbang, Allah kasih pesawat kok. Gitu aja kok, repot. Betul. Kita nggak bisa terbang, Allah kasih pesawat. Kita nggak bisa nyelam, Allah kasih kapal selam. Nah kok mikir nanti di alam barzah terbangnya gimana, Bib? Emang perlu terbang? Mikirnya aneh-aneh. Yang mikirnya begini-begini, biasanya ujung-ujungnya konslet, plek, jeglek. Na'udzubillah min dalik. Tahu konslet, terus kalau ada listrik di rumah loh, korslet tuh istilahnya ya. Terjadi kecelakaan kabel ketemu kabel, apa namanya? Ya sudah konslet gitu aja ya. Nah, begengsernya akhirnya apa? Jepret, terserah, jepret, jeglek, macam-macam tuh bahasanya. Iya. Terus akhirnya apa? Listriknya mati. Nah itu otak ya, otak kalau banyak mikir ruhnya protes, sama ruhnya dijeglekin jeglek gitu ya. Akhirnya black out, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi nggak bisa mikir apa. Makanya nggak usah banyak mikir aneh. Sukanya mikir aneh. Ada yang nanya, Bib, kira-kira ruh itu sholat atau tidak? Ya kamu tuh ya sholat pakai ruh. Yang sholat ini manusia. Fisiknya sholat, hatinya juga sholat. Nah, berarti ruhnya perlu wudhu. Nah ini jeglek lagi. Yang diwudhu itu bukan ruh, yang diwudhu itu jasad. Kalau jasadmu wudhu, nanti ruhmu jadi suci. Ruhnya muslim udah suci, dikatakan suci karena ketempelan dosa. Ya, dibersihkan dengan wudhu. Enak lagi, Bib. Iya, ruh bisa kenalan sama jin apa enggak? Wah, Masya Allah, wong jin saja juga penasaran sama ruhnya dia kok. Jin itu kan nama makhluk. Untuk hidup kan jin butuh ruh. Yang nggak butuh ruh itu kan kambing, ya sapi, itu nggak butuh ruh. Makanya selesai. Jin itu ada ruhnya. Oh, jinnya juga bingung kok wujud rohnya jin seperti apa kok. Seperti apa ya wujudku. Jinnya juga bingung. Jangan kemudian roh saya berinteraksi dengan jin. Masya Allah. Ya Beb, yang malam Jumat gentayangan tuh rohnya siapa? Gak ada roh gentayangan malam Jumat. Ya, yang gentayangan malam Jumat itu malaikat. Jadi jangan suka terkena ya propaganda untuk menjelekkan malam Jumat. Malam Jumat itu malam sholawat, malam Jumat itu malam Al-Kahfi, ya malam Jumat itu malam
zikir. Malam Jumat itu malam hari rayanya umat Islam. Makanya nanti antum muslim kalau jadi sutradara mulai ganti. Jangan buat film-film serem malam Jumat. Malam Jumat. Masya Allah. Ini pencemaran malam Jumat ini. Pencemaran malam Jumat. Padahal kalau malam Jumat itu yang kita dengar, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Betul tak betul? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Malam Jumat, betul. Jangan malam Jumat. Aneh. Itu pelecehan malam Jumat. Anehnya itu kok kita-kita ini loh, kita-kita ini kok sukanya buat jadi malam Jumat malam serem. Padahal itu malam yang paling mulia. Rubah ya, rubah malam Jumat malam yang paling mulia. Nanti kalau membuat yang serem-serem malam Ahad, malam Minggu, biar orang takut keluar hari Sabtu malam Minggu. Hati-hati lo malam Minggu. Itu biasanya nongol di situ malam Minggu dia. Keluarnya kalau malam Minggu, malam Jumat pengajian dia. Kalau malam Minggu dia nongol di situ serem. Hati-hati kamu, kan begitu. Apakah ada ruh gentayangan? Tidak ada ruh gentayangan dalam arti dia bebas setelah melakukan tindakan kejahatan dalam kehidupannya, bunuh diri, gantung diri, atau yang mengalami kecelakaan sebagai seorang syuhada, dia ditabrak kemudian akan gentayangan di jalan itu muncul dengan wujud berdarah, kemudian nakut-nakutin sopir. Gak ono. Tidak ada. Ruh itu cuman tempatnya kalau meninggal dunia di alam barzah. Kalau ruhnya baik, diletakkan di kubur dalam nikmat. Kalau ruhnya buruk, diletakkan di kubur di azab. Na'udzubillah min dzalik. Lah ruh yang baik ini ada ruh-ruh yang berpangkat, ruh-ruh yang berpangkat. Ruh yang berpangkat ini sewaktu-waktu boleh melakukan perjalanan. Boleh melakukan perjalanan. Kenapa? Punya visa, saudara-saudara. Punya visa. Kalau nggak punya visa, nggak bisa keluar negeri. Kan begitu ya? Pakai visa. Ini ruh yang istimewa. Dalilnya adalah perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi berkumpul dengan ruhnya para nabi dan rasul. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Ngapain? Sholat berjamaah. Makanya para ulama suka, siapa tahu di majelis kita hadir ruhnya orang-orang yang soleh. Itu karena memang ada dalilnya, bukan ngasal, bukan asal ucap. Lah itu kan Nabi dan Rasul. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para nabi. Tapi enggak semua orang. Yang duitnya dikit kan cuman bisa main di Bintaro. Yang duitnya banyak bisa pergi ke Bandung. Duitnya lebih banyak pagi bisa terbang ke luar negeri. Kan seperti itu. Yang amalnya semakin besar, ada kebebasan-kebebasan tertentu di alam barzah. Bagaimana bentuknya? Yang ada dalam syariat yang kita dengar adalah beberapa kasus peristiwa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang tidak akan saya bahas malam hari ini. Enggak urgent soalnya. Ya, enggak urgent. Jadi malam Jumat itu ruhnya pada sholawatan. Yang jahat, ruhnya lagi dia jahat. Nah itu Beb, kadang-kadang kok di tempat-tempat bekas bunuh diri atau kecelakaan kok ada suara ya, suara aneh-aneh gitu ya. Apa itu Beb? Itu setan. Itu setan. Karena setan itu ahli menggoda manusia. Setan itu kerjaannya cuma satu. Bayangkan, kerjaannya cuma satu selama-lamanya. Ya, dari mulai dilaknat sampai nanti kiamat, kerjanya cuma goda manusia. Kira-kira profesional nggak dia? Profesional nggak kira-kira? Jadi ada setan spesialis kecelakaan, itu ada. Ada. Wah, itu kerjanya menyerupai korban-korban kecelakaan. Nanti jadi serem tempat itu. Itu setan. Ada sedikit humor, boleh ini humor ya. Tapi jangan dianggap sebagai kebenaran.
Boleh? Ya. Ada satu ulama diminta membacain orang kesurupan. Nah, mau tahu cerita lebih lanjutnya? Selain waktu ketemu saya ceritakan langsung. Yang lucunya di sini itu ya. Lucunya di sini. Mau tahu lebih lanjut nanti ketemu saya, ceritanya gimana? Iya, ada. Oh, cerita yang begini-begini mahal, tidak untuk di-share khalayak ramai. Iya. Untuk khusus kok, khusus secangkir kopi saya ceritain nanti. Iya. Nanti saya ceritain. Terakhir 45 menit, udah terasa, udah waktunya habis. Jadi perjalanan manusia dari surga pindah dari sulbi ke sulbi, nanti masuk ke perut ibu, kemudian naik wujudnya fisik, kemudian dengan wujud ini numpang ke alam dunia. Setelah itu nanti dikeluarkan dari fisik masuk alam barzah. Setelah itu dibangkitkan masukkan dalam fisik lagi untuk dikeluarkan dari alam barzah ke alam syahadah, namanya padang mahsyar. Dari padang mahsyar nanti dibawa ke alam akhirat, yaitu surga atau neraka. Itu perjalanan ruh. Nah, wujudnya ruh seperti apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka nanya sama kamu tentang ruh. Jawabannya apa? Urusannya Allah. Jadi nggak usah ngurus ruh. Yang kita urus amaliyah. Gimana caranya ruh kita bersih, ruh kita tetap sesuai fitrah. Oke, akhiran. Jadi ma'rifah tadi itu apa? Kenal Allah. Nah, orang kalau udah kenal Allah jadinya yakinnya kuat. Kuat yakinnya. Oh, yang mematikan saya hanya Allah. Divonis sama dokter, ibu, bapak, ibu kena penyakit langka, belum ada obatnya. Perkiraan kami 2 jam lagi mati. Loh, boleh enggak dokter ngomong begitu? Boleh. Karena dengan ilmunya, perkiraan kami berdasarkan data-data yang ada. Perkiraan kami. Sikapmu apa? Dokter, masa 2 jam lagi saya mati, dokter? Kok saya mati duluan? Wah, stres, marah-marah sama dokternya. Iya, teriak-teriak. Kan nggak ada manfaatnya, Orang yang udah kenal Allah Ta'ala nyantai. Terima kasih Pak Dokter atas penyampaiannya. Sesuai yang ilmu Pak Dokter pahami. Ya, itu kewajiban dokter nyampaikan sesuai ilmunya. Tapi saya juga punya ilmu Pak Dokter, apa? Ma'rifah. Masya Allah. Bagaimana ma'rifah? Mati nggak nunggu divonis sama Pak Dokter. Bisa jadi yang vonis mati duluan, Pak. Wah. Dokternya jawab, terima kasih atas penyampaian ilmunya. Wah. Ini sama namanya berbagi ilmu. Yang menghidupkan hanya Allah, Pak. Yang mematikan hanya Allah. Yang bisa menyembuhkan juga hanya Allah. Tapi kenyataan ini saya terima. Allah juga ngajarin saya untuk belajar dari dokter. Saya akan siap-siap, Pak. Nanti tolong Bapak, kalau saya benar-benar 2 jam lagi meninggal dunia, Pak, insya Allah, tolong Pak kuburkan saya secara Islami, bla 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 bla. Setelah itu nyantai saja, nggak berpikir mati, menikmati hidup. Menikmati hidup. Wah, anaknya dipanggil, nah sini cium anaknya. Anak mau mati, Bapak, nak. Buat heboh semua orang, gaduh semua orang, nyantai, tenang. Dan itu seperti yang dilakukan oleh almarhum ayahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Solo. Ya, ayahnya itu dengan firasatnya, sebagaimana Rasul sampaikan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ayahnya Habib Syekh itu dengan firasatnya tahu kalau akan meninggal dunia. Beliau imam masjid. Hari Jumat berangkat dari rumah, ngomong sama istrinya, ke masjid dulu, dan insya Allah nggak kembali. Aku mau meninggal dunia. Maafkan salah-salahku. Enggak, enggak, ini bener. Ya, aku akan meninggal dunia. Kemudian pakai baju terbaik, sarung terbaik, semua serba baru, parfum yang juga paling belum pernah dipakai, yang terbaru dipakai, berangkat ke masjid, kemudian bicara sama makmum di belakangnya. Kamu di belakang saya persis, nanti kalau terjadi sesuatu sama saya, tolong gantikan saya. Saya ini mau meninggal dunia. Ya, makmumnya bingung juga ya. Santai gitu. Allahu Akbar, sholat Jumat, ngimami sholat Jumat. Ini saya udah baca banyak biografinya wali, tapi yang seperti ini saya belum ketemu. Yang seperti beliau rahimahullah saya belum ketemu. Yang seperti ayahnya Habib Syekh saya belum ketemu. Kenapa? Meninggal dunia sudah dapat firasat dulu, ngomong kepada keluarganya minta maaf,
berangkat dengan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, diamalkan betul itu pakaian yang terbaik yang dipakai sampai di masjid, kemudian ngimami sholat Jumat, imam sholat Jumat, bukan meninggal di hari Jumat. Banyak orang meninggal di hari Jumat tapi ketika bukan sholat. Banyak orang meninggal sholat bukan di hari Jumat. Banyak orang meninggal sholat di hari Jumat tapi bukan pas sholat Jumat. Banyak orang meninggal pas sholat Jumat tapi jadi makmum, bukan jadi imam. Ini meninggal sholat Jumat jadi imam sholat Jumat, sujud meninggalnya dan sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir. Gimana nih caranya punya ruh yang seperti itu? Ya, ruh yang seperti itu asyik betul. Ruhnya bisa merasakan. Ruhnya bisa merasakan. Almarhum ayah saya sebelum meninggal berapa bulan udah ngomong sama saya, kamu jangan pergi dakwah keluar pulau dulu. Kenapa? Bapakmu mau meninggal gak lama lagi. Ya. Jadi saya mau pergi tanya dulu, berangkat sekarang enggak apa, tapi cepat balik. Balik. Hari Senin mau meninggal, hari Sabtu udah ngomong sama teman-temannya, saya mau meninggal, tolong dimaafin saya. Seger sehat naik motor ini. Motor listrik itu. Naik motor listrik. Kemudian hari Senin pagi dipijetin sama teman-teman saya, dipijetin. Terus ngomong sama yang pijetin, kamu itu loyo kok pijetin saya. Sini biar kamu saya pijetin. Justru teman-teman saya dipijetin ayah saya. Terus dibisikin, bentar lagi Israelnya mau jemput saya. Bentar lagi, 1 jam kemudian meninggal dunia. Oh enak ya punya ruh begitu ya. Ruhnya ngasih tahu dulu. Tapi kadang kamu dikasih tahu ruh sama ruh kan tidak percaya. Ruhmu kadang suka ngasih tahu loh. Hati-hati ada momen di depan. Oh nggak ada. Ngeyel betul kena momen kamu. Itu namanya firasat. Nah, firasat ini kerjanya ruh, bukan pikir otak, bukan, tapi kerjanya ruh. Ruh kalau semakin bersih dengan iman dan amal soleh, alladzina amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh, maka akan jadi sesuatu yang luar biasa. Sebagai penutup, karena bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, pengumuman dari saya Habib Novel Al-Idrus. Kalau ada yang nanya sama saya, Habib Ramadannya kapan? Ramadannya kapan? Jawaban saya, kalau saya kapanpun dan dimanapun akan selalu mengikuti keputusan pemerintah. Pemerintah bilang hari Sabtu, ya saya ikut. Pemerintah bilang hari Ahad, ya saya ikut. Itulah fungsinya pemerintah. Fungsinya pemerintah di situ. Habib, kalau ada yang mau hari Ramadannya tanggal sekian hari Sabtu misalnya, gimana? Ya nggak apa-apa. Kan ada yang punya fatwa dari ulamanya ya, ulamanya dengan ilmunya. Ya nggak apa-apa. Habib, kalau ada yang Ramadannya hari Jumat, wallahu alam itu. Nggak ngerti saya, belum dengar. Kalau ada yang bilang Ramadannya hari Ahad misalnya, oh nggak apa-apa. Asal jelas itu yang memfatwakan, apalagi itu pemerintah tinggal diikutin. Yang perlu kita bahas adalah yang tidak mau puasa itu loh dibahas. Ruwet. Kalau kamu kenapa puasa hari Sabtu? Kamu kenapa puasa hari Ahad? Ini semuanya orang puasa yang dibahas. Lah yang nggak puasa kok nggak dibahas? Paham? Maka jangan bingung tanggal satunya kapan. Tapi mulai kita tanya anak kita perempuan, kamu udah balik belum? Udah, siap-siap kamu puasa. Anak kita laki-laki, kamu udah balik belum? Kamu puasa loh nanti. Jangan sampai ada anggota keluarga kita, karyawan kita yang Ramadan tidak berpuasa. Mikir itu. Itu baru namanya ahli ma'rifah. Orang ahli ma'rifah itu begitu. Orang ahli ma'rifah ngakunya ahli ma'rifah, punya utang bingung. Masya Allah, pusing bu. Saya jawab, belum ma'rifah kamu. Ya, kalau kamu udah ma'rifah nggak akan pusing. Kenapa? Utang itu dibayar selesai kok. Nah, masalahnya itu Bib. Mulai asik gitu kan? Masalahnya itu. Apa masalahnya? Ya itu Bib. Yang buat bayar nggak ada. Oh nggak masalah. Dulu kamu juga nggak ada kok. Dulu kamu juga nggak ada. Sekarang kamu ada. Loh, untuk mengadakan yang tidak ada jadi gede seperti ini Allah bisa. Masa urusan duit sekian juta Allah nggak bisa? Mana ma'rifahmu? Betul kan ya? Mana yang lebih sulit? Kalau hitung-hitungan matematika lebih sulit mana? Mengadakan duit atau mengadakan ini loh? Itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum dapat keturunan, semoga dapat keturunan, amin. Soleh solihah. Itu kan ngomong sama temennya yang punya keturunan ya.
kalau bisa saya bayar berapapun mau. Betul kan ya? Bayar berapapun mau. Itu kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Lawang Allah bisa membuat kamu jadi ada. Masa kamu urusan utang kok bingungnya luar biasa. Tinggal baca buku Solusi Habib Novel. Udah ada cara itu di situ. Tersolusikan masalahmu. Yes. Selesai saudara-saudara ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Udah jelas semuanya? Jangan ngobrol urusan ruh. Jangan bahas makrifat. Tapi makrifat itu praktek kehidupan sehari-hari. Makrifat itu kamu yakin rezeki dari Allah, hatimu tenang, nggak bingung. Makrifat kamu yakin ada surga, ada neraka, sehingga maksiat kamu jauhi, taat kamu jalankan. Itu namanya makrifat. Ya kalau nggak begitu namanya nggak makrifat. Terima kasih. Hakadza walakum minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan mohon maaf untuk semua kekurangan saya, dan saya udah maafkan antum semua yang punya kurang-kurang sama saya. Ya, jadi nggak usah minta maaf sama saya, semua udah saya maafkan. Mohon maaf, jangan WA, Beb, mau minta maaf ya Beb, mau Ramadan, penuh WA-nya, please. Udah saya maafkan, semua udah saya maafkan, dan saya juga tolong minta dimaafkan biar Ramadan kita hidup dengan hati yang bersih, sehingga nanti bisa menikmati nikmat-nikmat yang Allah siapkan untuk bulan suci Ramadan. Hakadza wa minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.